Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Karomah Kiai Asad Syamsul Arifin, memecah badan di timur Pulau Jawa. Masyhur sesosok figur kenamaan, seorang kiai karismatik, pengasuh pesantren kondang, dengan asma mulia KHR. Asad Syamsul Arifin, ya, nama besar kiai yang juga menyandang sebagai pahlawan nasional itu memang banyak hal melatar belakangi. Di antaranya adalah anugerah karomah yang melekat pada jiwa mulianya. Ihwal karomah pada seorang Kiai Asad, bagi sejumlah orang mungkin tak asing dengan kelebihan-kelebihan luar biasa, yang tak sama layaknya insan pada umumnya. Banyak orang, santri, bahkan beberapa kiai menutur, bercerita, perihal fenomena yang bisa dikatakan langka, namun fakta bagi Kiai Asad. Kisah yang dirasakan Masud, misalnya, konon, santri yang biasa bertugas melayani keperluan Kiai Asad ini dibuat takjub berulang kali saat mengetahui kelebihan pada penggagas pertama Mahat Ali Salafiyah Syafi'iyah itu. Al-Kisah. Suatu ketika Masud diajak Kiai Asad untuk melihat pekerja yang tengah membangun gedung madrasah di sebelah barat kantor asrama. Kiai Asad yang termasuk tipikal kiai perokok, melihat kantong bajunya sudah kosong dari sebiji rokok pun. Beliau langsung menyuruh Masud yang berada di sampingnya untuk mengambilkan sebungkus rokok di atas pintu kamar pribadi beliau. Masud langsung sigap dan cepat berlari menuju kamar pribadi Kiai Asad untuk mengambilkan rokok setelah mendengar titah itu. Jarak antara pembangunan gedung madrasah dengan kamar pribadi Kiai Asad lumayan jauh, berkisar 300 meter lebih. Jarak yang lumayan jauh itu membuat Masud harus melewati sudut-sudut madrasah dan asrama putri sebelum sampai ke kamar pribadi Kiai Asad. Tak jauh saat mendekati kamar pribadi Kiai Asad, Masud mulai merasakan sebuah keanehan. Ia melihat Kiai Asad di samping kamar pribadinya memberikan wejangan tentang kebersihan kepada santri putri. Padahal, tadi Kiai Asad berada di tempat pembangunan dan memerintahkan Masud untuk mengambilkan rokok di kamar pribadinya, tepatnya di atas pintu kamar. Rasa kaget itu secepatnya Masud hentikan, karena perintah untuk mengambil rokok harus segera ia tunaikan. Dengan perasaan yang masih ganjil, Masud meneruskan derap langkahnya menuju kamar pribadi Kiai Asad untuk mengambil sebungkus rokok tadi. Tepat di bibir kamar, Masud benar-benar terkejut dan kaget bukan kepayang. Pasalnya, ia juga melihat Kiai Asad membaca kitab di dalam kamar pribadinya. Masud semakin kaget dan terus bertanya-tanya melihat kejadian itu. Ia terdiam sejenak, lalu mengurungkan niatnya untuk mengambil sebungkus rokok yang diamanahi Kiai Asad. Ia mengurungkan niatnya karena beranggapan Kiai Asad sudah mengambil rokoknya sendiri yang sebelumnya diamanahkan kepada dirinya. Karena anggapan itu, Masud sedikit lega, sebab titah Kiai Asad ia anggap telah purna. Kemudian ia kembali berjalan menyusuri madrasah dan asrama putri menuju tempat semula, tempat pembangunan gedung madrasah yang sebelumnya ia mendapat titah dari Kiai Asad. Tak jauh dari tempat pembangunan, Masud dikagetkan kembali dengan peristiwa aneh. Perasaannya yang semula sedikit lega kini mulai berkecamuk. Ia tidak percaya dengan yang lihatnya. Beberapa menit yang lalu ia menyaksikan Kiai Asad memberi wejangan di samping kamar pribadinya kepada santri putri. Kemudian ia juga melihat Kiai Asad membaca kitab di kamar pribadinya saat ia memutuskan untuk terus melangkah menuju kamar pribadi Kiai Asad mengambil sebungkus rokok. Dan kali ini, ia kembali melihat Kiai Asad berdiri di dekat gedung pembangunan madrasah setelah dari kamar pribadi Kiai Asad. Peristiwa aneh itu Masud rasakan dalam kurun waktu yang sama dan ia sama sekali tidak percaya dengan kejadian itu. Menurutnya, itu hal aneh yang baru ia rasakan. Kali ini, Masud benar-benar merasakan hal yang tak wajar, sebuah pengalaman yang tak pernah ia rasakan semasa hidupnya. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali menuju kamar pribadi Kiai Asad setelah melihat Kiai Asad berada di dekat gedung pembangunan madrasah. Ia kembali untuk kedua kalinya bertujuan mengambilkan rokok sebagaimana amanah awal yang diberikan Kiai Asad padanya. Beberapa langkah dari kamar beliau, Masud menyaksikan Kiai Asad membaca kitab di kamarnya. Untuk yang kedua kalinya ia dikagetkan lagi dengan peristiwa aneh dari sosok mulia Kiai Asad. Ia sampai tidak tahu ingin mengungkapkan apa atas rasa takjubnya pada Kiai Asad. Kali ini,
Dengan sedikit percaya diri Masud berderam, memberikan isyarat sebelum masuk ke kamar pribadi Kiai Asad untuk mengambil sebungkus rokok di atas pintu kamar. Mendengar suara deraman Masud, dengan posisi tetap di hadapan kitab, Kiai Asad pun sontak bertanya, "Ada apa, Ut?" Dawuh Kiai, dengan nada agak keras. Masud yang sebelumnya diterpa rasa takjub sebab karomah yang luar biasa dari Kiai Asad spontan tubuhnya gemetar. Ia berada di samping Kiai Asad dengan rasa canggung dan takut bercampur aduk menjadi satu. "Sobung, Kiai Red tidak ada." Kiai, tanggap lentur Masud. Usai mendengar pertanyaan Kiai Asad tadi, dirasa Kiai Asad tak lagi bertanya. Perlahan Masud melangkahkan kakinya keluar dari kamar pribadi Kiai Asad. Tak lama berselang, Masud pun bercerita, mengungkapkan pada teman dan gurunya tentang rasa heran dan takjub terhadap Kiai Asad tersebut. Itu sebuah karomah Kiai Asad yang pernah dialami oleh salah seorang santrinya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.